Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah desain banner lagi. Tetapi di sini kita fokus pada tipografinya. Ya, pada desain tipografi. Khususnya pada bagian teks yang bertuliskan Oppo Reno 5. Nah, ini saya menggunakan contoh desain banner sebuah smartphone yang baru rilis ya, keluaran terbaru dari Oppo. Kita fokus di bagian teksnya. Di sini ada 4 tulisan Oppo Reno 5, di mana di dalam teksnya ini menampilkan gambar sebagai bagian dari fill atau isi dari suatu bidang, isi dari bidang teksnya. Biasanya kalau teks itu kan hanya berwarna tunggal atau solid color. Nah, kali ini kita masukkan gambar sebagai fill. Nah, gambar ini terdiri dari satu buah gambar, di mana keempat teksnya menampilkan semua bagian gambar. Nah, ini bagian dari desain tipografi. Teknik ini disebut dengan clipping mask. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Silahkan kembali buka aplikasi Photoshop-nya. Di sini jumlah layarnya tidak terlalu banyak. Ini sekitar ada 6-7 layer ditambah dengan background ya. Oke, untuk ukurannya di sini saya mengambil ukuran resolusi Full HD 1920 dikali 1080 pixel. Kita masih menggunakan satuan pixel agar tidak terlalu besar filenya. Nah, kemudian resolusinya 300, color modenya RGB, background kita gunakan white, color profile masih sRGB. Oke, kita langsung saja. Pertama kita pilih background. Nah, silahkan gunakan warna background yang bebas. Saya akan gunakan warna abu-abu agar tampak elegan ya. Kalau kita sering melihat banner atau iklan smartphone itu kebanyakan menggunakan warna tunggal. Nah, ini saya sudah ambil sampel warna, kurang lebih di warna abu-abu ini ya. Oke, buat layer baru, klik new layer. Kalau sebelumnya membuat background itu kita membuat objek kotak, nah seperti ini. Lalu di sini kita pilih fill-nya. Nah, fill, nah seperti itu. Cara lainnya agar lebih cepat, ini saya undo dulu. Oke, saya ulangi. Cara lainnya agar lebih cepat di sini, pertama kita pilih dulu warnanya. Nah, ini saya masih di move tool. Tentukan warnanya. Setelah tentukan warna, pastikan layer sudah dibuat. Kita gunakan shortcut. Nah, yang paling sering di sini saya gunakan shortcutnya untuk mewarnai background adalah Alternate plus Del atau ALT plus Del. Tekan di keyboardnya ALT plus Del. Ya, seperti itu. Nah, jadi sudah langsung warna yang kita pilih tadi akan memenuhi dokumen pada layer yang kita buat. Nah, di sini saya akan berikan nama layer background. Saya singkat BG. Selanjutnya kita masukkan gambar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu gambar HP. Silakan nanti yang ingin membuat desain yang sama seperti saya atau membuat desain yang model lain, silakan. Nah, saya akan gunakan gambar ini yang sama. Oke, saya masukkan dulu di sini. Nah, perhatikan di sini. Ketika memasukkan gambar, di sini ada beberapa cara. Nah, pertama dengan membuka di tab baru seperti ini. Bisa juga langsung masuk ke area dokumen. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau caranya seperti ini, kita harus klik OK atau di checklist atau tekan enter. Nah, perhatikan di bagian layer ini masih berupa objek.
agar bisa diproses untuk diberikan efek, diseleksi, kita harus ubah menjadi rasterize layer atau objek gambar. Klik kanan, rasterize layer. Nah, itu cara lainnya selain cara sebelumnya yang pernah saya tunjukkan, yaitu membuka dulu di tab baru seperti itu, baru kemudian gambarnya kita geser atau pindahkan ke tab dokumen yang kita kerjakan. Nah, jadi ini mungkin kita harus meresize kembali. Nah, cara yang manapun sama saja, intinya gambarnya dimasukkan. Oke, masukkan gambar. Di sini seperti biasa, saya akan seleksi backgroundnya, lalu akan saya hapus. Nah, saya gunakan Magic Wand Tool biar cepat. Oke, hilangkan seleksi. Nah, kemudian ini saya letakkan di sini. Ini kasih nama HP. Selanjutnya, nah ini sudah selesai. Kita tambahkan teks. Nah, kita masukkan teks utamanya di sini. Gunakan text tool. Di sini font yang saya gunakan adalah Ebrima. Saya gunakan font Ebrima. Kemudian stylenya bold. Nanti silakan untuk font bisa menyesuaikan. Kalau ingin menggunakan font yang sama seperti saya, silakan cari nama fontnya Ebrima. Oke, untuk warna saya gunakan warna putih. Teksnya di sini Oppo Reno 5. Oke, sekarang tinggal kita atur dulu ukurannya. Nah, dengan Move Tool, ini pastikan aktif Show Transform Control untuk meresize. Nah, kalau merasa terganggu dengan tampilan Transform Control, ini bisa dihilangkan. Nah, ketika akan meresize, kita bisa menggunakan shortcut juga. Selain menampilkan Show Transform Control melalui checklist di atas, kita gunakan shortcut Ctrl T. Nah, jadi sudah langsung ke posisi transform, tinggal kita atur ukurannya. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih sekian. Ya, kita cek dulu agar ukurannya bisa pas. Ya, ini kurang besar rupanya. Oke, sudah mendekati sama. Nah, sekarang tinggal ini di duplikat. Oke, saya perbesar lagi sedikit. Nah, ini kita duplikat. Saya akan duplikat dengan cara Ctrl J seperti biasa. Ctrl J, lalu ini dibawa ke bawah. Nah, jaraknya kurang lebih sekian. Ctrl J lagi. Untuk menggeser agar lebih cepat, bisa tahan Shift pada keyboard. Tahan Shift sambil menekan tombol panah. Nah, tombol panah kemana? Ini kan ke bawah. Jadi Shift tekan ke bawah setelah diduplikat. Oke, ini teksnya sudah ada 4. Nah, selanjutnya kita group. Kita group teksnya. Langsung gunakan shortcut Ctrl G. Nah, saya kasih nama dulu grup Oppo.
Sebelum diproses, saya akan duplikat lagi. Ini sebenarnya tidak harus ya, tetapi untuk mengantisipasi kalau misalnya ada kesalahan proses, jadi kita backup. Nah, maksudnya menduplikat di sini untuk membuat backup. Seperti biasa, Ctrl J. Ya, saya akan gunakan grup Oppo Copy ini sebagai backup. Jadi saya akan hide di layernya. Nah, saya akan lanjutkan di grup yang pertama. Setelah di grup ini, kita jadikan keempat teks yang sudah di grup ini menjadi Smart Object. Nah, jadi klik kanan pada grup Object Text ini. Klik kanan, pilih Convert to Smart Object. Nah, setelah Convert to Smart Object, ini sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan, kita masih punya backup layer yang belum di-convert menjadi Smart Object. Nah, untuk itu tadi saya duplikat layernya agar ada backup. Nah, sekarang kita lanjutkan di layer yang sudah jadi objek atau Smart Object tadi. Di sini kita akan masukkan gambar. Masukkan gambar yang akan mengisi di dalam teks ini. Saya akan ambil gambar. Nah, gambar yang saya gunakan adalah gambar gedung ini. Nah, masukkan lagi. Oke, seperti ini. Ya. Silakan diatur ukurannya. Ya, kurang lebih sekian. Nah, layer ini layer gambar. Nah, letakkan gambar yang akan dimasukkan ke dalam objek teks. Jadi gambar ini akan mengisi atau menjadi fill untuk objek teks yang sudah dijadikan Smart Object tadi ini. Nah, di sini saya akan gunakan gambar gedung. Silahkan nanti kalian menyesuaikan menggunakan gambar apa di sana. Nah, pastikan layer gambar yang akan masuk ke dalam teks berada di atas layer teks. Di sini kita gunakan perintah yang namanya create clipping mask. Ya, perhatikan di menu layer ada perintah create clipping mask. Nah, dengan begitu gambar yang tadi berada di atas layer teks akan masuk ke dalam teks. Nah, sampai di sini proses untuk clipping mask sudah selesai. Jadi kalau ingin mengatur lagi, kita tinggal aktif di layar gambar. Nah, kita tinggal geser. Ya, geser gambarnya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti silahkan diatur ukurannya seberapa ingin tampilan gambarnya di dalam teks. Kalau ingin mengatur ukuran teksnya, nanti silahkan aktif di layar teksnya. Nah, seperti itu. Kalau ingin memindahkan keduanya, seleksi kedua layer, seperti ini. Oke, sampai di sini untuk proses clipping mask sudah selesai. Cara lain selain melalui menu layer. Nah, di sini saya ulang lagi. Selain melalui menu layer, yaitu dengan memilih Create Clipping Mask, kita bisa juga menggunakan shortcut pada keyboard. Pastikan kita aktif di layar gambar, kemudian tahan tombol Alt atau Alternate pada keyboardnya, kemudian arahkan pointernya di antara kedua layer, yaitu layar gambar dan layar teks, sehingga pointernya berubah menjadi tanda panah seperti ini.
Perhatikan di bagian layer. Nah, kalau sebelumnya berupa tanda tangan, nah dengan menekan dan menahan tombol Alt, lalu pointernya diarahkan di antara kedua layer, sehingga pointernya berubah menjadi tanda panah ke bawah seperti itu. Nah, lalu klik kiri. Ya, jadi gambar di atasnya masuk ke gambar di bawahnya. Nah, itu teknik clipping mask. Jadi silakan bisa melalui menu layer dengan memilih clipping mask. Nanti kalau ingin mengeluarkan, pilih release. Atau bisa juga melalui shortcut pada keyboard, yaitu dengan menekan dan menahan tombol Alt. Untuk mengeluarkan, nah kalau melalui menu layer nanti pilih release. Kalau melalui shortcut, ya di sini tahan lagi tombol Alt. Nah, arahkan lagi di antara kedua layar, lalu klik. Ya, seperti itu. Oke, semoga paham untuk prosesnya. Sampai di sini untuk clipping mask di bagian teks ini sudah selesai. Selanjutnya, kita tambahkan teks di bawahnya di sini. Ada tulisan free case 10% off, nah, kemudian term and condition. Nah, di sini font yang saya gunakan adalah Arial. Gunakan tekstur lagi. Saya gunakan warna putih. Di sini jenis fontnya ini kategori sans serif, namanya Arial. Ini yang standar. Ukurannya di sini kurang lebih 14. Free case. Di sini saya gunakan rata kanan. Ya. Kemudian di bawahnya term and condition, itu artinya syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, perhatikan di sini. Ini agak sedikit mepet. Nah, kita bisa atur untuk ukuran atau untuk ukuran dan jarak maksudnya. Kembali ke bagian karakter. Di sini saya akan atur kurang lebih sekitar sekian. Masih terlalu jauh. Ya, mungkin sekitar 14 ya. Lalu di sini saya akan atur ulang teks yang paling bawah. Ini ukurannya sekitar, saya coba 8. Oh, sorry, bukan ini. Ya, ukurannya di sini. Ya. Term and condition, ini saya tambahkan tanda bintang dulu. Nah, ini masih gemuk dia, Fox Bold. Ya, saya pilih yang italic. Dan di sini space-nya, spasi jarak. Nah, saya gunakan yang 10. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah. Oke. Kemudian saya tambahkan teks dulu. Teks di sebelahnya. Di sini Century Gothic. Ini rata kiri. Nah, di sini order now itu ya. Kemudian di bawahnya ini tulisannya saya lupa tadi. Available in Oppo Store. Oke.
Oke, ini teksnya satu layer. Saya akan gabung, bukan gabung, saya akan ubah langsung jenis fontnya. Ini kalau tidak salah tadi namanya font yang paling bawah saya gunakan di sini. Ya, ini dia. Oke, ini yang kategori L. Ya. Ukurannya kalau tidak salah ini sekitar 10. Ya, seperti itu. Dan jaraknya saya atur ya sekitar 11 poin ya. Ya, ini perlu direnggangkan lagi sedikit. Nah, seperti itu. Terakhir, tambahkan garis. Nah, garis di sini gunakan line tool di basic shape. Untuk garis saya akan gunakan 5 pixel ketebalannya. Kemudian fill-nya warna putih. Ya, garis, tahan shift untuk membuat garis. Ya, seperti itu. Nah, nanti silahkan diatur seberapa jarak dan space-nya. Oke, dan terakhir untuk finishing. Nah, di sini saya akan tambahkan layer style di bagian objek gambar HP-nya. Seperti biasa, di sini yang cocok untuk produk itu adalah outer glow. Saya akan gunakan warna putih. Kemudian size-nya saya akan perbesar sekitar 15 mungkin ya. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini desain banner khususnya yang berisi teks dengan teknik clipping max sudah selesai. Nanti silahkan dicoba dengan konsepnya masing-masing. Intinya untuk contoh kasus seperti ini, kalau teksnya hanya satu, ya kita bisa langsung terapkan teknik clipping max. Tetapi kalau teksnya banyak seperti ini nanti di group dulu, kemudian dijadikan smart object. Ya, klik kanan, convert to smart object. Ya. Oke, silahkan dicoba dengan konsepnya masing-masing.